Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Seperti biasa, kita akan membahas lagi tentang soal CPNS untuk tahun 2024, yaitu soal FR tentang tes intelijensi umum, figural perbandingan, penalaran analitis, silogisme, dan figural part 11. Namun sebelum kita masuk ke soal, alangkah baiknya kita menyimak dulu kata-kata motivasi berikut ini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah takut untuk melangkah keluar dari zona nyamanmu. Kegagalan hanyalah pelajaran berharga yang akan menguatkanmu. Yakinlah, kamu mampu meraih segala yang kamu impikan. Ingat, keberhasilan terbesar adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh. No name. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Figural. Nah, ini ada gambar ya. Kita lihat ada hitam putih ya. Ada dua jenis, ada yang satu saja, tidak ada yang lain. Nah, kemudian kita lihat pilihannya. Gambar ini miripnya apa ya? Abstrak ya. Kita lihat saya modelnya dari A sampai E ya. A, B, C, D, E. Nah, sekarang kita akan membahas membahas jawaban soal berikut. Nah, kita kembali mengambil soalnya. Setelah itu kita lihat ciri-ciri yang mana kira-kira yang bisa kita ambil. Nah, dari sini dari gambar yang utama ini tetap ini mungkin yang utama karena ini agak lebih besar dari yang lain. Di baris kedua ini tetap. Nah, di sini ini yang ke bagian atas mengecil ya. Ini menjadi 2. Nah, kalau ini tetap. Ada di sini kira-kira apa? Gambar ketiga ini jadi 2, ini mengecil. Sama dengan yang lain. Kemudian sini tetap, ini membesar sama dengan yang gambar pertama ini. Nah, setelah kita analisis, kita bisa beri kesimpulan ya. Pertama, ada gambar utama besar dan tidak pernah mengecil. Nah, ini tidak pernah mengecil 1. Ini tidak pernah mengecil gambar utama. Ini juga gambar utamanya tidak pernah mengecil ya. Ini kan jawabannya gambar utama begini. Maka di sini pasti jawabannya adalah modelnya seperti ini. Jadi semua jelas ya modelnya seperti itu. Karena ini yang belum muncul gambar ketika ini. Selanjutnya, jika pada gambar pertama atas pada baris pertama ini mengecil pada gambar setelahnya, maka gambar bawahnya menjadi 2 dan berwarna hitam putih. Nah, kita lihat yang ini mengecil, maka ya, yang ini kembali ke besar. Nah, di situ, nah ini juga dari besar tetap besar, berarti kemungkinannya ada 2 mengecil. Karena juga di sini ini besar mengecil, tapi gambar utamanya mengecil. Nah, kalau ini atasnya yang mengecil, berarti gambar atasnya mengecil sesuai dengan pilihan yang ada. Ya, berarti di sini gambarnya mengecil. Nah, otomatis yang salah ini ya. Otomatis ini salah. Kemudian selanjutnya 2 warna merah dan putih, warna hitam dan putih. Maka di sini juga akan ada warna hitam dan putih karena gambar utama yang atasnya yang kecil. Nah, yang gambar kecil yang di atasnya itu ini yang menjadi hitam dan putih, sedangkan yang ini gambarnya tetap ini hitamnya tidak mengecil, cuma gambar utamanya mengecil. Ini menjadi 2 dan tidak berwarna atau sama warnanya, ini menjadi 2 dan berwarna hitam putih ya. Putih hitam atau hitam putih ya. Nah, dan arahnya sama tetap. Ini arahnya juga tetap tidak terbalik seperti pada ini. Berarti ini yang lainnya salah. Jadi jelas yang benar itu adalah bahagian A. Jawabannya adalah A ya. Model seperti ini. Selanjutnya soal tentang perbandingan. Nah, di sini nomor 2. Sebuah proyek pembangunan dapat diselesaikan oleh 50 orang dalam waktu 100 hari. Jika jumlah proyek pekerja ditambah 75 orang, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek yang sama? A 60 hari, B 80, C 75, D 50 hari, dan E 67 hari. Kita jawab. 50 orang mengerjakannya dalam waktu 100 hari. Artinya 50 orang bekerja 100 hari, itulah volume pekerjaannya ya. Nah, selanjutnya
Jika kalau 75 orang mengerjakannya X hari, maka volume pekerjaannya sama. Artinya apa? Kalau volume pekerjaannya sama, maka 50 yang dikali dengan 100 hari itu juga sama dengan kalau 75 dikali X hari. Nah, itu maksudnya ini sama, volumenya yang sama, volume pekerjaan yang sama. Sehingga dengan mudah kita dapat menentukan X itu sama dengan 50 kali 100 per 75. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kemudian dari 50 dan 75 ini kita bisa bagi 25. Masing-masing kita bagi 25, hasilnya adalah 2 per 3 kali per 100 sama dengan 200 per 3. Itu sama dengan 66,7 atau sama dengan 67 hari. Jadi jawaban yang benar adalah E, 67 hari. Kemudian nomor yang ketiga tentang penalaran analitis. Nah, pada sebuah pertemuan penganugerahan piala, terdapat 7 kursi yang melingkar di sekitar meja. 6 orang ABCDF akan duduk di kursi-kursi tersebut, sementara 1 kursi dibiarkan kosong. Aturan-aturan berikut berlaku adalah orang A harus duduk di kursi pertama atau kedua. Orang B harus duduk tepat di samping C. Orang D tidak boleh duduk berdampingan. Orang F tidak boleh duduk di sebelah B. Kursi kosong harus diletakkan kursi kosong harus diletakkan di kursi yang tidak bersebelahan dengan A atau B. Berdasarkan aturan di atas, di mana posisi kursi kosong yang memungkinkan. Jadi soalnya kayaknya terlalu ribet ya, banyak sekali syaratnya. A kursi 3 atau 4, B kursi 4 atau 5, C kursi 5 atau 6, D kursi 6 atau 7, E kursi 7 atau 3. Kita jawab pertanyaannya. Kita kembali mengambil informasi penting yang ini. Orang A harus duduk dan seterusnya sampai kursi kosong yang memungkinkan. Kemudian kita memakai logika. Ya. Nah, ini adalah letak mejanya. Kemudian kursi-kursinya adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa kita harus memori? Karena ada keterangan informasi penting itu mengatakan orang A harus duduk di kursi pertama atau kedua. Nah, sekarang kita tempatkan dulu di kursi pertama A. Maka di sini dikatakan yang orang B harus duduk tepat di samping C, belum kita masukkan ya. Orang D dan E tidak boleh duduk berdamping, juga belum kita masukkan. Orang F tidak boleh duduk di sebelah B, ya, maka juga ini belum. Nah, kemudian di sini kursi kosong harus diletakkan kursi yang tidak bersebelahan dengan A atau B. Nah, jelas A atau B. Nah, kalau misalnya B di bersebelahan kosong di sini tidak boleh, atau ke B di sini tidak boleh tidak boleh ada kursi kosong, atau ke B di sini tidak boleh ya. Nah, kemudian di sini dikatakan D dan E tidak boleh duduk berdampingan. Berarti bagian D dan E itu harus kursi kosong, maka tidak ada jeda antara A dengan hal yang lain ya, yang sesuai dengan aturan. Nah, di sini tidak ada larangan bahwa A tidak boleh berdekatan dengan B. Berarti kita coba A berdekatan dengan B. Karena di sini B harus duduk tepat di samping C, maka di sini C. Kemudian D dan E tidak boleh berdampingan. Maka di sini kita tulis, di sini bisa D, di sini ya. Kemudian di sini E ya, karena tidak boleh berdampingan ya. Kemudian E tidak boleh berdampingan di sini. Oh sorry, ini. Kemudian F tidak boleh duduk di sebelah orang B. Berarti tidak mungkin juga karena sudah ada C dengan D. Maka dia duduknya di sebelah orang B ya. Dan kursi kosong tidak bersebelahan dengan A atau B, jelas. Berarti ini harus ada kursi kosong, karena kalau di E di sini kursi kosong berarti bersebelahan dengan A, maka satu-satunya tempat B pasti di sini. Jelas tadi E dan E kursi kosong ya, jelas. Tidak boleh berdampingan. Tidak dikatakan bahwa ada isi atau tidak ya. Nah, dengan model seperti ini, maka beginilah model yang diinformasikan ini, modelnya seperti ini ya. Jadi A di kursi pertama atau kedua ya. Ke B harus duduk di depan, di samping C, karena kalau kita misalnya pindahkan ke sini, maka antara D dan E-nya lagi bermasalah. Di sini lagi kosong misalnya ya. Jadi ditempatkan di B. Kemudian ini berdampingan C dan E tidak boleh duduk berdampingan, otomatis dia harus berpisah. Maka di sini harus D, kemudian di sini E. Dan kemudian tidak boleh kosong di sini. Misalnya F kita tempatkan di sini, tidak boleh karena dikatakan di sini tidak boleh bersebelahan dengan kursi kosong A atau B. Maka di sini F. Ya. Sehingga modelnya seperti ini. Ini untuk dia duduk di kursi pertama, maka kursi 5 yang kosong. Saat yang kedua, kalau dia duduk di kursi kedua, A di sini modelnya juga sama, tinggal dipindahkan saja B.
C, D, kemudian di sini E, kemudian di sini F. Maka kursi di sini 6 yang kosong. Maka jawabannya yang benar adalah kursi 5 atau kursi 6. Nah, jadi yang kosong itu adalah kursi 5 atau kursi 6 berdasarkan A duduk di kursi pertama atau di kursi kedua. Jawabannya adalah kursi 5 atau kursi 6. Selanjutnya silogisme ya. Semua karya seni rupa dipamerkan dalam pameran budaya itu adalah lukisan. Tidak ada lukisan pameran tersebut yang berjenis lukisan abstrak. Dian membeli lukisan yang berjenis lukisan abstrak. Kesimpulan dari ketiga premis adalah, nah, jadi kita bisa langsung, kita tidak perlu pakai rumus ya. Kita jawab dengan memakai logika biasa saja. Kita ambil ininya tadi dari soal, kemudian suka dengan videonya, like dong. kita uraikan pilihannya. Dian membeli lukisan abstrak di pameran budaya tersebut. Hal itu salah ya. Kan di sini dikatakan tidak ada lukisan di pameran tersebut yang berjenis lukisan abstrak. Jadi salah ya. Karena tidak ada lukisan tapi berlukisan abstrak. Bagian B. Semua lukisan abstrak di pameran budaya tidak merupakan karya serupa. Juga salah ini. Yang jelas lukisan itu abstrak multi tidak termasuk dalam karya seni itu ya. Kemudian yang ketiga C, dia membeli karya seni yang tidak ada di pameran budaya tersebut. Nah, ini bisa saja benar karena dia mengunjungi pameran, tapi belum tentu dia membeli lukisan di pameran tersebut karena lukisan yang dia inginkan tidak ada. Bisa saja dia membeli tempat lain. Ya, bisa benar ya, karena bisa saja dia membeli lukisan berjenis lukisan abstrak tempat lain. Pada pernyataan tidak ada menyebutkan lokasi pembelian juga, tidak ada. Berarti bisa saja terjadi. Kemudian bagian D, dia membeli lukisan pameran budaya tersebut. Ini salah karena Dian itu membeli lukisan berjenis abstrak. Padahal di sana itu tidak ada lukisan abstrak, sehingga ini juga salah. Kemudian bagian E, Dian membeli karya seni rupa dari pameran yang berjenis lukisan abstrak. Jelas-jelas salah ini. Ya, jelas sudah dikatakan tidak ada lukisan abstrak di situ yang berjenis lukisan abstrak, tidak ada. Sehingga jawabannya benar adalah bahagian C, yang paling memungkinkan. Dia membeli karya seni rupa yang tidak ada pameran budaya tersebut. Kemudian soal selanjutnya adalah tentang figural. Ini nomor kelima atau nomor terakhir. Nah, ini ada model persegi panjang, ada model seperempat lingkaran ya, ada warna putih, merah, hitam. Nah, di sini ada model-modelnya ya, pilihan A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian kita lihat bagaimana jawabannya atau penyelesaiannya. Kita lihat kembali, kemudian kita lihat kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama kita lihat adalah model seperti ini. Perhatikan gambar pertama yang ini kita putar ya. Putar searah jarum jam, berarti ke sana ya. Searah jarum jam ke sana. Menjadi warna putih. Ini, coba kita lihat. Ini kita putar menjadi warna putih. Nah, selanjutnya warna putih ini kita putar searah jarum jam lagi menjadi warna hitam yang ini. Kan di sini warna hitam ini. Selanjutnya yang gambar baris kedua, warna putih diputar ya seperti tadi menjadi warna hitam ini. Ini lari ke sini putar menjadi warna hitam. Kemudian warna hitam ini diputar lagi ke sana ke searah jarum jam, itu menjadi jadi warna putih. Nah, dari sini kedua pelajaran dari baris 1 dan baris 2 ini lihat pada hitam, putih sambil berputar, hitam, putih, kemudian hitam lagi. Di sini putih, kemudian hitam, baru putih lagi. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Di sini hitam, jadi di hitam sini. Perhatikan gambar baris ketiga diputar menjadi putih dan diputar lagi menjadi hitam. Jadi putih, hitam, diubah menjadi putih yang ini, kemudian yang putih ini diputar ke sana menjadi hitam. Ya. Model seperti hitam. Maka bagian yang lain ini, bagian C, A, ya salah. Tinggal bagian E dan B yang menjadi kemungkinan jawaban yang benar. Selanjutnya, tidak ada pola jumlah warna seimbang. Nah, di sini tidak ada seimbangnya ya. Ini dari ke sini seimbangnya. Tidak ada misalnya dua putih, dua hitamnya, tidak ada. Maka jelas ini modelnya seperti ini, sehingga bahagian E adalah salah. Jawaban yang benar adalah bahagian B. Jadi jawabannya adalah B, modelnya seperti ini.
Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.